Bab 3741, semuanya hancur. Nama, sistem pemakan super penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Apakah ini hidangan? Apakah tidak ada apa-apa di belakang? Itu terlalu membosankan. Kamu belum cukup bermain, kamu belum menjadi panas, orang-orangmu telah musnah. Selain itu, periode perjudian 3 bulan baru berlalu 12 hari. Apakah ini akan kewalahan? Apa 3 bidang kosmik dari kotoran itu? Semuanya adalah sekelompok ayam dan anjing, terlalu banyak untuk dilawan. Petik 2. Dengan cara ini, untuk membiarkan Benedik bersenang-senang, lebih dari 100 orang yang baru saja ditangkap, Benedik dapat mengembalikannya. Kamu mengatur dan mengatur, berlatih dengan baik, dan kemudian mengumpulkan pasukan besar untuk datang dan menemani Bengbu untuk terus bermain, baik. Petik 2. Tetapi buku ini tidak bisa menjadi kerja keras, orang-orang dapat menaruhnya, tetapi mereka harus membayar tebusan, ya, itu adalah tebusan. Memberi Anda 3 hari untuk membuat tebusan. Jika Anda tidak menebusnya dalam waktu 3 hari, Benedik akan menghadapinya secara langsung, dan semuanya akan dipanggang. Biarkan binatang buas asli di pedalaman membuat festival gigi yang bagus. Petik 2. Adapun tebusan, jangan lakukan apapun. Anda tidak memerlukan barang-barang itu. Anda dapat menebus para tahanan selama Anda memiliki semua jenis harta, dan Anda harus melakukan hal-hal berikut, makanlah setelah 3 hari. Di penghujung hari, Yesuan melaporkan semua bahan mentah yang masih kurang di kelas 14 dan 15. Ini termasuk cairan esensi bulan wanian, pasir jiwi darah Phoenix, manik darah biusan, ulat sutra terbungkus, bambu kehamilan Wanjiu, Del, dan banyak harta karun tingkat atas yang sangat langka lainnya, yang dapat didengar di luar penyangga domain pusat. Kekuatan tingkat tinggi dari kelompok itu tercengang, dan keringat dingin di dahi mereka semua keluar. Cairan kelas 14 dan cairan kelas 15 bukanlah segalanya. Saat ini, di dinasti abadi Kam Sains dan Teknologi Teran, kekuatan dan keluarga utama yang mempelajari cairan genetik hanya dapat merumuskan cairan kelas 8 dan 9. Cairan kelas 10 hanya akan dapat disiapkan oleh keluarga Tujia. Ini adalah hasil dari upaya Yesuan sebelumnya untuk menggunakan formula cairan kelas 10 ketika dia menggunakan sumber daya keluarga untuk menghabiskan sumber daya keluarga mereka. Ini menunjukkan bahwa kelas 14 dan 15 sangat berharga. Cairan tingkat 14 layak disebut. Mengambil satu tabung dengan sukses, itu adalah penciptaan lingkungan 4 dimensi. Namun, cairan tingkat 15 tidak dapat diterima. Begitu orang kuat Zhou Guangguang mengambil satu tabung dan berhasil menerobos, kekuatan perkasa dunia ke-15 langsung lahir. Itulah kekuatan besar Qian Kun. Hanya butuh 1 atau 2 tabung dan 15 tingkat cairan, dan itu dapat diciptakan dari orang-orang kuat di alam semesta, menunjukkan kemanjurannya yang mengerikan. Dari sini kita dapat melihat betapa berharganya cairan genetik semacam ini dalam persiapan berbagai harta karun alam. Bahkan Yesuan, perampokan dan pemerasan berkali-kali, dapat digambarkan sebagai hal yang buruk, dan objeknya semuanya adalah kekuatan tingkat atas dan kelompok etnis di 3 bidang utama, tetapi di tangannya, dia masih belum menyiapkan 2 jenis cairan genetik. Semua harta surga dan bumi. Kali ini, dia membuka mulutnya untuk meminta gerhana abadi gerhana, darah burung Phoenix, getah darah, darah orang bijak, tangkai sutra, bambu suci-suci, dan harta suci bambu suci. Itu adalah kekuatan atau kelompok etnis teratas, bahkan jika itu disimpan di rumah harta keluarga. Mudah digunakan. Karena alasan ini, kode harga yang dibuka Yesuan secara langsung membuat takut para petinggi kekuatan utama. Setelah mendesah pelan, mereka semua melompat dengan keras dan meraung. Para bandit, para perampok, sebenarnya ingin membawa karung-karung, kalajengking monyet kecil ini tidak gila. Sabuknya putus, semuanya putus. Semua yang spesial rusak parah oleh Dewa Linghu. Bermain adalah bermain, karena rubah bergegas ke Dewa kecil di obat Wangding untuk melakukan hal yang sama. Pertama-tama, jenis pembelajaran yang kurang hormat dan sakral. Sekarang alam semesta pertama yang jahat di bidang bintang binatang buas asli dari iblis kecil itu benar-benar datang ke trik ini, dan seluruh hal yang spesial itu rusak. Tapi, orang-orang yang sombong, tidak bisakah aku benar-benar menebus orang? Kamu tidak dapat mengendalikan kelompok etnismu, tetapi dinastiku ditangkap, tetapi pangeran besar, bagaimanapun juga, harus ditebus. Ayo, kalajengking monyet kecil ini semuanya adalah permata tingkat atas,
dan jumlahnya juga besar, tetapi untungnya, pasukan teratas dan kelompok etnis yang aku tunggu untuk 3 bidang utama pada dasarnya semuanya ada di sini, dan setiap keluarga hanya mengambil 1 atau 2. Itu bisa ditanggung. Kalian hanya bisa mencoba untuk berkumpul. Kata-kata kalajengking monyet kecil telah didengar. Setiap orang yang memiliki kualitas di tangan mereka tidak dapat menyembunyikannya. Apa yang dia butuhkan, tidak peduli berapa banyak yang akan diperdagangkan, bagaimanapun, kalajengking monyet kecil ini akan ditangkap olehku. Bahkan buah ceri terbaik hanya untuk sementara waktu diletakkan di tangannya. Bagi generasi muda, mereka menggigit gigi mereka. Setelah beberapa pertimbangan, pemilik bintang dari kelompok etnis utama akhirnya mencapai kesepakatan dan memutuskan untuk pergi jauh ke hadiah utama yang diperlukan untuk transaksi. Segera, daftar yang diajukan oleh berbagai keluarga disatukan, dan barang-barang transaksi yang diminta oleh Ye Xuan disatukan di 3 bidang utama, yang dekat dengan semua pasukan teratas. Namun, harta karun langka tingkat atas ini pada dasarnya disimpan dalam harta karun leluhur kelompok etnis atau pasukan utama, dan tidak mungkin untuk mempersiapkan pasokan armada tersebut. Oleh karena itu, perlu untuk memberitahu kelompok etnis berikut juga. Pasukan, biarkan mereka membuka transmisi lubang cacing, dan kirim ceri yang diperlukan satu persatu. Meskipun bidang kosmik pertama tidak memiliki sinyal jaringan satelit tingkat pertama yang dapat mencakup seluruh bidang, sinyal jaringan sekunder masih tersedia. Jaringan bintang sekunder hanya dapat mencakup bidang bintang, tetapi kelompok tetangga masih dapat berkomunikasi dan berkomunikasi pada saat pertama. Pesan dari kelompok etnis utama dikirim dengan cara lapis demi lapis ini. Adapun berita dari 2 kekuatan utama alam semesta kedua dan alam semesta ketiga, setelah melewati kelompok iblis, mereka akhirnya beralih ke iblis. Kelompok etnis berjanji untuk menyewa komunikasi kelompok iblis dan susunan transmisi arah jarak pendek dengan alasan membayar keuntungan tertentu, dan ini akan dilakukan. Meskipun periode 3 hari tidak lama, yang langka ini semuanya dikirim melalui transmisi lubang cacing, dan mereka masih benda mati, bukan makhluk hidup, jadi lebih nyaman dan cepat. Tepat di malam hari terakhir, semua Tiandi di bawah dan Kizen tingkat atas yang diperlukan pada daftar transaksi akhirnya dikirim ke sumber kejahatan. Transaksi segera berlangsung, dan sebuah kapal perang kecil yang dikendarai oleh robot cerdas, didorong keluar dari zona penyangga pusat, melintasi garis pemisah depan dan memasuki tepi pedalaman inti. Ada kotak ruang kecil di kapal perang, yang dimuat dengan berbagai harta dan harta karun teratas yang diminta Ye Xuan, dan semuanya rapi. Setelah menerima tebusan, Ye Xuan tidak bermaksud membuat ngengat lain dengan kelompok orang ini. Setelah melambaikan tangan, dia akan dimasukkan ke dalam ruang internal Senong Ding 3 hari yang lalu, dan mereka akan dikurung pada ratusan kelompok etnis di gunung. Kita semua memadamkannya. Tentu saja, Ji Feng Feng dan Jin Xiao Xiao, Wolfgang Qiang dan 3 Qian Kun Daozi lainnya, serta putri Medusa kecil milik Putri Warna, tidak ada di sini selain Ji Feng Feng dan Jin Xiao Xiao, Wolfgang Qiang dan 3 Qian Kun Daozi lainnya, serta putri Medusa muda dari keluarga Cai Song, Gong Wuxin juga ditinggalkan oleh Ye Xuan, karena ada gelombang kedua pengiriman makanan. Ye Xuan harus menjaganya dan mempertahankan bola perak di langit di atas kepala. Adapun 100 orang lainnya, termasuk Kaisar Agung Long Xiang dari dinasti abadi, Ye Xuan dikeluarkan, dan gerombolan orang-orang ini terbang dan melompat keluar dari pedalaman inti. Setelah waktu yang singkat, kalajengking perak, serigala serakah, elang emas dan Cailu, serta 5 penguasa Kamteran, dan 5 penguasa pasukan surgawi, hampir meraung pada saat yang sama. Bagaimana dengan kengeriannya? Kalajengking peraku juga mengumpulkan pasir kalajengking Phoenix, yang juga merupakan puncak dunia, mengapa tidak membiarkanku pergi? Dan serigala serakahku itu kuat sekali, dan aku belum melepaskannya. Keluargaku punya 12 jenis ulat sutra, monyet, apakah kau ingin makan yang hitam? Dan Taois Jin Xiao Xiao dari elang emasku, telah dihancurkan olehmu dan dihancurkan, mengapa tidak melepaskannya? Keluargaku juga telah menyusun gerhana abadi. Apakah orang-orang, salah, monyet aku ingin berbicara tentang kredit. Oh, terlalu banyak, binatang buas asli, apakah kau akan memutuskan kontrak? Aku akan segera melepaskan orang-orang itu, termasuk putri kecilku Medusa. Dia bukan anak Taois. Kau simpan dia dengan kalajengking monyet kecil. Apa niatmu? Oke, jangan khawatir, lalu bertengkar dengan Ben, dan segera panggang mereka bersama. Taiko Little Konjak menatap bola perak di langit,
dan matanya berbalik dan berkata, orang-orang ini terus bermain selama beberapa hari lagi. Mereka tidak mengatakan bahwa tebusan segera dilepaskan. Itu bukan pelanggaran kontrak. Setelah akhir periode, itu secara alami akan dikembalikan. Setelah itu, Ye Xuan berbalik dan terjun ke kedalaman inti akar kejahatan di belakangnya, meninggalkan wacana yang sangat tidak bisa dipahami, kapan gelombang kedua pasukan berkumpul. Cobalah untuk lebih cepat, ini benar-benar membosankan. Sekarang, kembali dan tunggu, ingatlah bahwa kali ini kualitasnya lebih baik, jangan biarkan Benedict terlalu kecewa. Engah, hei, di luar zona penyangga area pusat, sekali lagi terdengar seperti sepotong darah tua, tetapi pasukan teratas dari pasukan utama tidak punya cara. 4 pemilik domain yang duduk di sini juga tidak berdaya, hanya bisa menggigit gigi dan menyipitkan mata menunggu tindak lanjut dari kelompok etnis lain untuk datang. Titik. Keledai kecil, sayap ayam rebus rasanya enak sekali, lebih enak daripada dagingnya. Apakah ini pertunjukan? Bukankah ada sayap? Cepatlah, Kijen hancur, setidaknya 3 atau 400 kaki, tapi itu sudah cukup. Ye Xuan baru saja kembali ke medan bintang yang dalam di pedalaman inti. Landak Taiko dan kura-kura Taiko segera menyambutnya, dan sudut mulutnya masih berjongkok. Ketika dia bertemu, dia diminta untuk memanggang sayap ayam rebus lainnya. Dan semua ini bukan hanya untuk memotong ujung sayap, biarkan dia memberikannya kepadanya. Ketika kamu memiliki sayap di sisi ini, masih ada ujung sayap di sisi lain. Kamu tidak dapat bergerak lagi. Jika tidak, anak itu akan langsung menggantung. Benedictus memilikinya untuk digunakan. Jika kamu kehabisan, kamu harus membayar seseorang, setidaknya jaminannya masih hidup dan kamu tidak dapat kehilangan kredit. Ye Xuan mengalihkan pandangannya dan berbalik, tetapi tidak menolak. Namun, mendengarkan niatnya dalam pernyataan ini, jelas bahwa niatnya adalah untuk mengejutkan bagian depan dan serigala itu kuat, Jin Xiao dan 3 Qian Kun Daozi lainnya, hanya untuk tetap menghela nafas lega, untuk memastikan bahwa yang selamat akan baik-baik saja. Tidak ada yang lain, setidaknya satu sisi sayap ayam rebus sepanjang 3 atau 400 kaki untuk dinikmati. Landak Taiko dan kura-kura Taiko segera mengangguk, dan tidak memperhatikan Ye Xuan yang bermaksud mengambil orang ini untuk penggunaan lain, bagaimanapun, jarahannya. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, dan masalah itu langsung ditangani di Senongding. Di sisi lain sayap Jin Xiao, dia dipotong oleh Kijen, dan suara tragis itu mengejutkan, tetapi tidak keluar. Anak ini juga hidup, Ye Xuan yang asli tidak akan menjadi tangan yang berat, tetapi siapa yang memberitahunya bahwa mulutnya terlalu berhutang, dan sumpah serapah di mulut sebenarnya adalah leluhur Ye Xuan yang lebih tua. Itu adalah suatu keharusan untuk membalas. Kali ini, Ye Xuan tidak menarik api 2 warna Senong keluar, tetapi langsung di gunung berapi pusat Senongding. Setelah potongan itu dipanggang, ia menyusut hingga panjang 300 kaki. Keluar, itu penuh dengan aroma, dan sudut kehampaan ini penuh dengan bau harum. Landak Taiko dan kura-kura Taiko menjerit dan segera menyerbu. Di samping ratusan bintang, kesedihan dan air liur Tuhan mengalir, dan akhirnya binatang buas asli dari wilayah utama masing-masing bintang semuanya ditugaskan ke ukuran-ukuran pasukan, dan mereka kembali ke rumah mereka untuk menikmati. Adapun binatang buas asli era Qian Kun lainnya, tidak ada yang namanya hal yang baik. Jumlahnya terlalu banyak, dan mereka tidak dapat dipisahkan. Saat restoran-restoran bergegas untuk makan, Ye Xuan mengakui beberapa binatang buas asli era Qian Kun, membiarkan mereka menatap tepi pedalaman. Jika gelombang kedua pengiriman makanan datang, segera beritahu diri mereka sendiri. Sekarang dia sudah memiliki status yang luar biasa di pedalaman inti sumber jahat ini. Dia adalah saudara dari Landak Taiko dan kura-kura Taiko yang paling kuat. Sebelumnya, dia adalah penjaga penguasa bintang ke-20. Atas perintahnya, kekuatan besar ini binatang buas asli kelas itu secara alami rendah hati, dan mereka tidak berani mencemooh. Lagi pula, mereka juga mengandalkan kembalinya kepala Ye Xuan untuk mendapatkan lebih banyak bahan berkualitas tinggi, sehingga mereka dapat mengikuti festival gigi lainnya. Segera, sekelompok binatang buas asli di tingkat skuadron bergegas keluar untuk mengawasi dengan cermat tepi pedalaman. Dan Ye Xuan, dia memasuki sudut terpencil pedalaman, dan tidak menghindari beberapa binatang buas di kejauhan. Dia melambaikan Senongding, tetapi hanya beberapa kaki, lalu dia mengambil langkah dan memasuki Senong dengan tubuh aslinya. Ding di dalam, wow,
Hantu macam apa kali ini? Jangan kira kita tidak tahu kalau gunung-gunung di sekitar gunung berapi di area tengah berubah dari waktu ke waktu. Jelas ada sesuatu yang terkunci. Bermain ya bermain, cepat dan jujur, berapa banyak hal baik yang sudah kamu dapatkan kali ini. Lihat siapa yang punya bagian. Setelah memasuki Senongding, Ye Xuan kembali ke penampilan aslinya, tetapi bentuk tubuhnya baru saja muncul. Xuan Yuan Zijing dan Duanmu Xiaocha, Zhao Qianru, 3 orang gimik menyambut mereka, dan mata mereka bersinar. Di belakang 8 King Kong, salah satunya adalah minyak, jelas terbagi menjadi sayap ayam, tetapi juga tidak peduli untuk menyeka mulut. Aku belum melihatnya selama beberapa saat, tidak hanya kultivasi 3 cangkul Xuan Yuan Xian yang meroket, tetapi hal yang sama berlaku untuk 8 King Kong. Tampaknya aku sangat puas dengan kehidupan di dalam ruang ini, setidaknya di luar, sama sekali tidak ada peningkatan dalam ranah kultivasi. Begitu cepat, ruang luas di dalam ding penuh dengan bunga-bunga dan rumput eksotis, dan itu adalah harta karun budidaya. Itu memang tempat budidaya, dan dari waktu ke waktu juga ada makanan daging dan darah yang dipanggang oleh para dewa dan petani. Itu sama sekali tidak nyaman. Jangan membuat masalah. Kali ini datang, ada bisnis, dan waktunya ketat. Menghadapi 3 tipu muslihat yang dilemparkan ke tangannya, Ye Xuan terdiam, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke gunung berapi di depan area tengah, 20 orang di pelangi yang tertegun, sudah waktunya untuk melepaskannya. Itu dipenjara oleh Ye Xuan di kandang alam semesta kedua gunung berapi di dasar gunung berapi Senongding, dengan total lebih dari 20 orang. Di antara mereka, keempat orang itu adalah para leluhur dari kelompok etnis masing-masing, termasuk pelangi yang tertegun, tanduk langit, Jin Yanyan, dan 4 serigala. Tentu saja, mereka adalah pendahulu. Karena mereka dibawa pergi oleh pasukan, dunia luar mengira mereka jatuh. Di antara semua tahanan yang datang saat ini, Ye Xuan lainnya dibebaskan. Ye Xuan hanya meninggalkan 5, dan istana tidak mau mempertahankan bola kristal kembali keluar, dan bagian depan yang tertegun, Jin Xiao Xiao dan serigala itu kuat. 3 Qiankun Daozi terkunci di perut bagian dalam dari 3 ruang Dingnai, dan bahkan tidak tahu di mana mereka berada. Hanya yang terakhir, putri kecil Medusa dari keluarga Caisong, Ye Xuan mengurungnya di kandang dinding gunung di dasar gunung berapi di domain pusat, dan berada di sebelah pelangi yang tertegun. Ji Hong Hong, Jiao Ritian, Jin Hao Yan, ditambah Medusa. Keempat orang ini adalah penguasaan Ye Xuan atas 4 kelompok etnis di belakangnya. Di antara 10 kelompok etnis teratas di alam semesta kedua, kura-kura adalah sekutu, terbuka untuk kura-kura, dan 9 kelompok etnis. Saat ini, di antara 9 kelompok etnis, sudah ada 4 kelompok etnis dengan kandidat pelatihan. Selain itu, 5 kelompok etnis utama, Ye Xuan memutuskan untuk memilih dari selusin atau lebih orang kuat kosmik dunia kedua yang dipenjara di dasar gunung berapi di domain pusat. Puluhan keturunan dari semua kelompok etnis ini sombong, dan 9 kelompok etnis lainnya di 10 komunitas teratas di alam semesta kedua, semuanya setelah invasi kura-kura, semuanya ada di sana. Selama gelombang itu, lebih dari 20 elit kosmik kelas 2 yang dipenjara di dasar gunung berapi di domain pusat semuanya datang ke Ye Xuan. Meskipun Ye Xuan masih hanya kultivasi tingkat pertama dari dunia ke-13, tetapi orang-orang paling kuat di lapangan juga berada di tengah kehampaan, bahkan jika Ye Xuan tidak mengaktifkan konjak berlengan 3 dan 6. Dapat menekan mereka. Terlebih lagi, sebelum orang-orang berusia 20-an itu, selain Medusa yang baru, orang lain telah bersumpah dengan eksploitasi dan penyiksaan terhadap 3 tipu muslihat Xuan Yuan Xian, dan hampir menangis. Berteriak untuk menemukan kematian, Anda harus setia kepada Ye Xuan. Oleh karena itu, bahkan jika mereka membebaskan lebih dari 20 orang saat ini, mereka muncul di depan mata mereka sendiri, dan Ye Xuan sama sekali tidak takut. Dia tidak khawatir tentang situasi kerusuhan. Long Xuan, apakah itu kamu? Pada saat ini, Ye Xuan mengungkapkan penampilan asli dewa, dan waktu ketika putri muda Medusa dari orang-orang Choi dibawa masuk tidak lama, dan dipenjara di kandang tembok gunung, dan tindakannya terbatas. Namun, komunikasi antar kata tidak memiliki masalah sama sekali. Saya telah belajar tentang semuanya melalui Ji Hong Hong dan yang lainnya. Oleh karena itu, pada saat itu, ketika saya melihat Ye Xuan, saya berteriak pada saat pertama, dan wajah saya penuh dengan kesedihan, "Rubah adalah Tuan, Anda adalah Tuan,
Anda adalah Sabao Feng. Itu juga Anda, ditambah dewa perang yang tak terkalahkan yang masih melemparkan di ranah umat manusia. Sebagian besar dari mereka juga adalah avatar Anda, dan Konjak Taiko. Dewa, ketika 7 dunia besar mempesona, Anda sendiri menyumbang 6. Apakah Anda begitu sakit dan gila? Jangan biarkan kami hidup. Anda tidak komprehensif. Yesuan menggoyangkan jari telunjuk kanannya dan tersenyum ringan, saya bisa membuat suplemen lain. Kelompok iblis adalah Kaisar Iblis Mo Yu Feng, tetapi juga aku. Artinya, 7 dunia-dunia mempesona. Faktanya, semuanya adalah seorang pangeran. Ketika saya mendengar ini, tidak hanya Medusa, tetapi bahkan beberapa orang dalam kengerian dan sudut hari itu takut dan duduk di tanah. Di sebelah Suan Yuan Ziwei dan Duan Mu Xiaocha, 3 wanita Zhao Qianru, juga tercengang, memperhatikan mulut Ye Xuanzang. Adapun 8 King Kong, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Pada saat ini, menatap Ye Xuan, itu sudah menjadi bintang di mata, dan penyembahannya sangat buruk. Ya Tuhan, ketika 7 dunia besar mempesona. Bukankah ini 5 sebelumnya? Bermain adalah bermain, sudah berapa lama kita tinggal di Sen Nong Ding ini? Yang mulia telah melakukan gerakan seperti itu, dan ada 7 dewa di dunia, dan kalian semua adalah satu. Petik 2. Tidak hidup. Bukannya kamu tidak hidup, tetapi kamu telah menerima hidupmu. Ketika 7 dunia besar sedang mempesona, semuanya adalah dia. Apa artinya ini? Era ini miliknya. Lupakan saja, aku sudah cukup enggan menunggu sumpah setia yang telah kuucapkan sebelumnya. Sekarang tampaknya sumpah ini tampaknya adalah kehendak Tuhan. Era ini miliknya. Aku hanya bisa mengikutinya dan melakukannya di masa depan. Ditakdirkan untuk bangkit. Petik 2. Ini menjadi sebuah semangat. Meski era ini milik generasi muda, namun persaingan antar generasi muda juga sangat ketat. Suan Huangzi, yang telah membuktikan kekuatannya yang mempesona dengan fakta, tidak sebaik itu, dan lebih baik memeluk kelompok, dan mengikuti kaisar yang mempesona ini untuk mengatur kelompok. Ketika kata-kata ini diucapkan dari populasi seperti Ji Hong Hong, Suan Yuan Yuan Ying Ying Ying, Ku Zhen Hong dan yang lainnya benar-benar memiliki pencerahan semacam ini. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Bahkan Putri Medusa kecil, yang baru saja ditangkap oleh Ye Xuan, sekarang menatap Ye Xuan, dan dia bahkan berwarna. Meskipun dia adalah seorang putri kecil dari suku Cai Xiao, dia akan menjadi patriark suku Cai Lu paling banter, tetapi meskipun begitu, dia akan tetap tunduk pada kegelapan keluarga. Begitulah caranya. Tao dari semua kelompok etnis menanggung warisan darah dari kelompok etnis tersebut. Pada dasarnya garis keturunan patriarkilah yang menangani tugas-tugas sehari-hari. Namun, ibu Tao dari keluarga Cai Xiao selalu tidak konsisten dengan Medusa. Dalam pandangan Medusa, jelas bahwa dia bebas dari takdirnya sendiri. Dia akan mengendalikan seluruh Cai Lu di masa depan dan tidak akan lagi tunduk pada kesempatan luar biasa dari Mei Jiaoniang. Sebenarnya, jika kita memanfaatkan kesempatan ini, kita akan membentuk aliansi dengan Suan Huangzi di masa depan. 3 alam semesta utama dunia saat ini pada dasarnya akan berada di tim ini. Hatinya tergerak. Kali ini aku akan memanggilmu, ada pertandingan yang bagus. Mata Ye Xuan menyapu Medusa, dan hatinya tenang. Tetapi wajahnya tenang. Kemudian dia melihat pelangi yang tercengang, Jin Yanyan dan serigala dan ketiga pria itu, lalu berkata, saat ini, aku memiliki 3 alam semesta kedua di tanganku. Qian Kun Daozi dari 10 kelompok etnis teratas adalah bagian depan yang tercengang dari orang-orang Yingxi, Jin Xiao Xiao dari keluarga Elang Emas, dan serigala dari keluarga Serigala Serakah. Petik 2. Ketiga orang itu telah menerima tebusan untuk sang pangeran. Setelah sekitar 2,5 bulan, mereka harus dikirim pergi, tetapi selama mereka menahan napas, mereka akan mati. Sekarang suruh kamu datang, lihat saja 3 orang yang terkejut, tercengang, dan bagaimana hubungan antara ketiga orang ini. Jika kamu bisa, menangkan pasukan mereka, buat dirimu sendiri, buang sampah. Beri mereka tidak mengambil jalan menuju fondasi, mencapainya. Aku melihat hal ini, sama seperti kejutan, barangnya berbeda dariku. Jika kamu bermain kecil, kamu akan bertarung, dan penindasan selalu aku.
Setelah mendengarkan kata-kata Ye Xuan, respons pertama Yu Honghong, kejutan, dan air mata. Sebagai patriark muda dari kebangsaan Yinyi, dia tidak asing dengan garis depan yang tercengang, dan telah bertarung satu sama lain untuk waktu yang lama, tetapi pihak lain adalah seorang penyanyi yang bertanggung jawab atas warisan berdarah dalam kelompok etnis Yingxi. Namun, pihak lain, bahkan jika itu menjadi patriark masa depan, tidak berguna, jadi itu selalu siap untuk penindasan. Kali ini aku mendengar bahwa aku dapat memenangkan rumor horor, dan untuk mencapai diriku sendiri hanyalah kegembiraan yang besar. Situasiku mirip. Orang-orang dalam kelompok etnis yang memikul tanggung jawab sirkulasi darah pada dasarnya adalah bintang-bintang. Para patriark muda juga telah menerima banyak kemarahan dari Jin Xiaoxiao. Mereka membencinya karena membenci akarnya. Di samping, Jin Yanyan, mantan penyanyi keluarga Golden Eagle, berkata samar-samar, tetapi melihat garis pandang Ye Xuan, dia penuh dengan rasa terima kasih. Kata-katanya baru saja jatuh, dan serigala itu juga menggertakkan giginya, aku juga sama. Aku masih ingat terakhir kali aku diprovokasi oleh serigala tanpa keluhan, dan kemudian aku dipukuli dan mematahkan tulang rusukku. Ini adalah irama kegembiraan yang luar biasa. Karena 3 penyanyi yang tercengang dan 3 penyanyi lainnya dan pelangi yang tercengang tidak harmonis, itu yang terbaik. Ye Xuan sangat puas, dan menoleh ke sisi Medusa, bagaimana denganmu? Bagaimana hubungan dengan orang-orang Choi? Dia dipanggil Mei Jiaoniang, tetapi sebenarnya itu adalah racun seperti hati seperti ular. Aku adalah saudara perempuan dari keluarga, yang dibunuh olehnya hidup-hidup. Medusa mengangkat tangannya dan mengumpulkan rambutnya, dan kemudian, setelah Ye Xuan kembali, dia bersumpah di tempat. Akhirnya, aku mengulurkan tangan kepada Ye Xuan, jika dia datang, ingatlah untuk membantuku, aku meminta izin. Selamat datang, Ye Xuan menyeringai, gadis ini benar-benar tidak biasa, tajam dan tegas, tetapi itu adalah pilihan terbaik untuk mengendalikan Cais. Adapun kamu, melepaskan tangan kanan yang diulurkan Medusa, Ye Xuan menoleh ke lusinan keturunan kosmik kedua dari generasi kedua yang telah membuat sumpah, dan kemudian berkata, jika ada orang tahu di keluargamu, aku akan kamu harus mengambil jalanmu sendiri, dan kemudian menemukan kesempatan bagimu untuk meninggalkan Senong Ding dengan alasan yang sah, kembali ke keluarga, semuanya di masa depan, terserah padamu untuk dipahami. Dia tidak menyebutkan batasan sumpah serapah, juga tidak mengatakan sesuatu seperti peringatan. Orang-orang di depanku adalah orang-orang pintar, dan tentu saja tahu cara memilih. Setelah 10 hari menghela napas, periode perjudian telah hampir sebulan. Dalam 10 hari terakhir, ada beberapa kelompok etnis penguasa yang datang ke tempat kejadian, membawa keberadaan sublevel pembawa salju di kelompok etnis masing-masing. Para gek utama dari berbagai kelompok etnis yang datang ke sini kali ini memiliki total 6, ditambah 4 sebelumnya, dan sekarang sumber domain jahat dari domain pusat memiliki total 10 pemilik domain. Meski begitu, mereka masih tidak berani bertindak gegabah. Bagaimanapun, meskipun 10 penguasa domain itu mengerikan, masih ada kemungkinan perang di hari-hari awal batas atas, tetapi jika konjak lama di kedalaman pedalaman inti adalah perbaikan jangka menengah dari penguasa, maka bahkan ini tidak ada peluang bagi 10 pemilik domain untuk berada di halaman yang sama. Jika itu adalah revisi tuan tanah selanjutnya, itu pada dasarnya adalah ritme penindasan yang mudah. Terlebih lagi, ke-6 penguasa yang baru saja tiba kali ini juga membawa seorang penyanyi singularitas jalan, total 6 Qian Dao Dao. Di mata 10 penguasa lama dari semua kelompok etnis, pertaruhan ini adalah suatu keharusan. Selama Anda mengambil Taiko Little Konjak, situasinya akan berbeda dalam sekejap. Oleh karena itu, mereka tidak impulsif, tetapi mereka mengambil inisiatif, tetapi mereka sedang menunggu 6 kelompok etnis yang baru saja tiba untuk menyesuaikan status mereka dan mempersiapkan pertempuran lain. 6 Daozi Qiankun ini adalah Tao Zijiao dari Banteng Biadab, putra-putra kalajengking warna-warni yang cantik, putra-putra Tao dari roh pohon, dan singa-singa dari singa perang. Keempat Daozi Qiankun ini, dari Federasi Alam Semesta kedua. Menghitung 3 orang yang ditangkap sebelumnya, 10 kelompok etnis teratas dari Federasi Alam Semesta kedua, sudah ada 7 kelompok etnis besar. Membuka kura-kura, 2 putra Tao yang belum pernah datang, hanyalah yang pertama dan kedua dari 10 kelompok etnis teratas, Dewa dan King Peng. 2 Daozi Qiankun lainnya yang datang ke sini kali ini berasal dari 2 kelompok utama alam semesta pertama,
Mereka adalah Yidao Dao Yi. Segera setelah keenamnya Qiankun Daozi tiba, mereka segera bersiap dan benci karena mereka tidak bisa segera memasuki tepi tanah di depan dan membunuh konjak kecil Taiko. Namun demi amannya, setelah kedatangan terakhir Gunung Maoma, keenam Qiankun Daozi segera dikumpulkan bersama, kemudian mereka ditampilkan kembali ke gambaran bekas perang, kengerian dan lain-lain. Akhirnya, dia berkata dengan serius, kalajengking monyet kecil itu memiliki beberapa rahasia tersembunyi yang aneh. Bahkan jika itu adalah kekuatan yang luar biasa, ia tidak dapat menangkap napas apapun. Serigala pertama kuat dan dua yang tertegun memakan kerugian besar ini. Hanya ditangkap. Perang kedua ini, berbagai kelompok etnis tidak akan mengirim keturunan Tianjiao lainnya bersamamu, kecuali istana yang masih berada di tepi pedalaman depan, hanya ada satu keturunan elang emas yang telah dibudidayakan oleh Zhou Guangjing. 6 orang masuk bersama. Pada saat itu, keturunan elang emas akan bertanggung jawab atas elang ajaib dari elang Yin dan Yang, membantu Anda menemukan posisi kalajengking monyet kecil kapan saja, jadi cobalah untuk melindunginya. Jika tidak, begitu dia mengalami kecelakaan, untuk Anda jika Anda kehilangan mata, Anda akan jatuh ke dalam situasi pasif. Selain itu, kalajengking monyet kecil masih memiliki kekuatan magis aneh lainnya. Anda dapat melihat gambar sebelum kejatuhan tikus yang tak tertandingi. Pisau bergagang panjangnya hampir mati, tetapi pada saat terakhir, mereka menelusuri kembali dengan konyol, menghancurkan kepala mereka dan bersumpah. Anda dapat melihat kengerian kekuatan magis ini. Anda harus berhati-hati. Ingatlah bahwa hanya 6 dari Anda yang berada dalam pertempuran ini. Setiap kerugian tidak tertahankan dan akan memengaruhi situasi keseluruhan. Untuk kata hampa, 6 Qian Dao Zengrong Do 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 Liu, anggap saja begitu saja. Mereka tidak berani mendukung yang besar, dan mereka harus segera hadir. Kemudian, sekelompok 7 orang bergegas ke benteng andalan orang Yi, masing-masing mengaktifkan darah mereka sendiri, menunjukkan tubuh sebenarnya dari denyut nadi yang berdarah, semuanya besar dan bergoyang ke arah depan pedalaman di sepanjang medan perang. Bagi Yesuan, gelombang kedua pasukan pengantar makanan akhirnya tiba. Berita ini, pertama kali diawasi ketat oleh binatang buas asli gerakan ini, para master dari para master Qiankun, dan kemudian beberapa orang berbalik, dan kembali ke landak Taiko dan kura-kura Taiko. Hal semacam ini terlalu menyeramkan, dan Yesuan tidak ingin berpartisipasi. Di antara kelompok etnis utama, pada dasarnya ada warisan rahasia semacam ini. 3 leluhur dari 3 kelompok etnis utama, seperti Jinghong dan Jin Yuyan serta serigala dan kaku, secara alami menyimpan rahasia ini. Yesuan akan menghancurkan bagian depan kengerian, Jin Xiao dan serigala, dan ketiga pria itu akan dilarang. Setelah mereka diserahkan kepada 3 orang yang tertegun, mereka tidak akan memperhatikan masalah tindak lanjut. Bahkan jika mereka keluar dari Senongding, mereka akan melambaikan pendapatan mereka ke dunia abadi. Tepat setelah melakukan semua ini, akan ada binatang buas asli dengan tingkat energi yang besar, dan melapor kepada Yesuan Zen di bagian depan pedalaman. Sudah ada 7 keturunan dari semua kelompok etnis yang memasuki medan perang perjudian, yang 6 diantaranya kuat dan 1 elang emas yang kuat di Zhou Guangjing. 6 Qiankun Daozi. Kali ini benar-benar besar. Yesuan Zen memiliki kilasan rumah-rumah mewah. Pada saat ini, konjak berkepala 3 dan berlengan 6 telah diaktifkan kembali. Namun, kekuatannya masih dipertahankan dalam kesempurnaan agung tingkat ke-9 dari Zhou Guangjing, masih ada keturunan elang emas dari Zhou Guangjing. Tampaknya tidak disengaja untuk mengungkap jejak sebelumnya. Elang emas seharusnya memiliki semacam trik, dan mereka dapat melihat melalui efek tersembunyi dari osilasi sempurna. Petik 2. Ada apa? Agak menarik. Sayangnya, semua ini ditakdirkan untuk sia-sia. Dalam gumaman itu, Yesuan muncul di kehampaan, dan dengan cepat melangkah ke medan perang di tepi pedalaman. Istana tidak mau tinggal dengan jujur di bintang yang ditinggalkan, mempertahankan bola perak normal di langit atas. Berlari. Di depan kehampaan, ada 7 sosok berbentuk figur. Bagian belakangnya adalah elang emas berkaki 1000. Di depan sosoknya, ada 6 sosok lain berturut-turut. Selain singa dari keluarga prajurit, singa-singa itu masih berbentuk, dan 5 sosok lainnya. Semuanya besar. Mereka adalah orang barbar, tembikar berwarna-warni, monster pohon yang ditutupi dengan banyak tentakel rotan, dan singa seperti singa dengan bentuk humanoid.
Selain itu, ada ayam betina gelap di kegelapan, dan kekuatan besar. Melihat konjak kecil Taiko berkepala 3 dan berlengan 6 muncul, elang emas itu gugup dalam sekejap, tetapi pihak lain tidak menyembunyikan bentuk tubuhnya. Dia secara alami tidak perlu mengaktifkan sensasi berdarah dari mata elang Yin dan Yang. 6 Qiankun Daozi di depan mereka, pada saat pertama, berteriak dan memprovokasi-provokasi. 3 kepala dan 6 lengan. Bentuk ini cukup mengerikan, tetapi sayangnya kekuatannya terlalu lemah. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu hanya berani menyerang getahnya? Jika itu adalah pertempuran yang sulit, jalan ini dapat menekannya dalam waktu singkat. Kalajengking monyet memberimu kesempatan untuk menyerah, dan segera berguling dan berjongkok, sehingga kamu dapat mengurangi penderitaan. Tidak, dia tidak memiliki kesempatan seperti itu. Aku adalah seorang guru dari keluarga Caisong. Aku telah diserang olehnya dari waktu ke waktu. Hari ini, Tao ini datang, perlu untuk membongkarnya. Kecil, jangan ingat nama kakekmu. Hari ini akan menghancurkanmu. Banteng adalah tanduk. Mo, jangan bicara omong kosong. Pertempuran pertama, penampilan Taozi ini, kamu dapat beristirahat. Singa berdarah adalah perubahan pertama. Hehe, dengan suara gripon yang mengerikan bergema di langit dan bumi, kata-kata Lion Wanjin masih merosot. Sosok di belakang sosok itu tiba-tiba menunjukkan ilusi 100 singa, kemarahan, darah, dan kemarahan. Satu sisi kekosongan sedikit bergetar. Kemudian, bayangan berdarah singa raksasa ini tidak berada di rambut tubuh Lion Wanjin, bentuk tubuhnya langsung melonjak, dan sekejap mata menunjukkan darah. Ini adalah singa berdarah dengan ukuran 100 kaki. Itu seperti sepasang tanduk api berdarah yang besar. Itu sudah menatap konjak Taiko di depannya, dan itu sudah mengunci napasnya. Alasan mengapa Lion Wanjin tidak secara langsung memanifestasikan denyut nadi berdarah sebelumnya, adalah karena kejeniusan sang jenius pernah ditampilkan, tubuhnya tiba-tiba berdarah, tidak pernah terlihat di antara lawan, umumnya tidak akan aktif. Namun, hanya perubahan kedua jelas tidak cukup. Darah kedua dari singa gila. Tidak menunggu Yesuan untuk kembali ke para dewa, suara singa ganas kedua telah sudah terdengar, dan singa-singa di belakang singa-singa itu telah memperlihatkan ilusi singa berdarah yang besar, langsung terbenam dalam tubuh mereka, membuat mereka bentuknya sekali lagi meroket, dan sekejap mata memperlihatkan tubuh asli dari 1000 singa. Leluhur darah dari keluarga singa perang kosmik kedua adalah singa berlumuran darah di zaman kuno. Singa-singa suci berubah menjadi kekuatan magis, dan bahkan mereka semua bersinar di reruntuhan masa lalu. Legenda mengatakan bahwa singa-singa berdarah di singa-singa perang telah berubah pikiran. Setiap kali mereka meledak, pembuluh darah mereka akan meroket 10 kali lipat. Bahkan jika atmosfer tidak berubah, kekuatan ki dan darah seperti perbedaan antara langit dan bumi. Lawan-lawan dari kemampuan sebelumnya akan hancur dalam sekejap. Setelah perubahan ke-9, tingkat kengerian tubuh dewa, yang merupakan meroket geometris, akan mencapai tingkat kura-kura raksasa, dan cakar-cakarnya adalah bidang bintang. Hanya saja alam itu belum pernah dipenuhi oleh singa perang manapun, bahkan para leluhur perang masa kini, hanya perubahan ketiga dari singa berdarah. Leluhur suku, patriark dari patriark, mengklaim memiliki keberadaan bakat darah terkuat sejak 10.000 tahun, tetapi sejak bertahun-tahun yang lalu, ia telah kembali ke leluhurnya dan mencapai perubahan keempat singa dan singa dewa. Perubahan, 100 kaki, 2 perubahan 1000 kaki. 3 perubahan, 4 perubahan adalah 10.000 kaki. Ukuran 300.000 meter setara dengan perang langit berbintang. Bahkan benteng berbintang berdiameter 100.000 meter hanyalah hal kecil di depannya. Namun, tiran singa telah dibunuh oleh kesedihan yang menyedihkan. Masalah ini adalah rasa malu dan bekas luka abadi bagi singa perang. Apa yang tidak diketahui dunia luar adalah bahwa di antara keturunan keluarga ini, selain mantan singa dan tiran Sauzu, singa Tao Qiankun Wanjin juga dekat dengan leluhur karena darah di dalam tubuh, dan dengan demikian singa telah berubah 9 tahun yang lalu. Darah kekuatan magis, realisasi lapisan keempat, yaitu, tingkat keempat singa neraka. Perubahan ketiga dalam singa neraka. Singa neraka adalah perubahan keempat. Raungan, hei, saat kata-kata singa Wanjin terdengar berulang-ulang, raungan dan teriakan, di belakang tubuh singa neraka yang sebenarnya, muncul 2 singa suci, pertama berukuran 10.000, dan kemudian 100.000 kaki. Secara khusus, puluhan ribu kaki terakhir dari ilusi singa gila, di seluruh tubuh darah menderu, mata pembunuh,
tekanan ganas yang kuat, sehingga sisi kehampaan ini bergetar. Singa gila setinggi 100.000 kaki ini juga dengan cepat terbenam dalam tubuh singa, menyebabkan tubuhnya terus meroket. Dalam waktu singkat, tubuh dewanya telah meroket hingga 100.000 kaki. Seluruh sosok itu bukan lagi hanya bayangan virtual, tetapi entitas, seperti bintang kecil, umumnya kosong. Raungan, kecil, jangan, ayo mati. Sekali lagi, meraung, emas seperti singa dengan bentuk 100.000 kaki, menghantam kaki kanan depan dan menghantam ke arah Ye Xuan, yang berada di depan langit. Bentuk tubuh yang terakhir hanya setinggi 10 kaki. Dibandingkan dengan singa Wanjin saat ini, itu benar-benar hanya dapat dianggap sebagai titik kecil. Itu sama sekali tidak luar biasa. Booming, dengan kaki tanduk menginjak, suara siulan guntur di kehampaan, badai bergulung dari udara, masih ribuan mil jauhnya, Ye Xuan telah merasakan angin bertiup. Kekuatan seperti itu, bahkan dia tidak bisa berubah warna. Singa perang, singa dewa dari singa, benar-benar berbeda, ini hanya perubahan keempat, sehingga Qian Kun dapat memiliki tubuh dewa setinggi 100.000 kaki, besar menyerupai bintang. Sosok yang begitu besar, hanya kekuatan daging murni, sudah mengerikan. Faktanya, di antara 6 Taois Qian Kun utama yang datang ke sini kali ini, singa yang termasuk dalam singa gila adalah singa terkuat, dan 5 lainnya adalah perbaikan tingkat pertama atau kedua dari Qian Kun, tetapi singa adalah langkah ketiga Qian Kun. Saat ini, di bawah kekuatan perubahan keempat dari singa dewa, kultivasi singa bahkan lebih kuat. Sekarang ini adalah tahap kelima dari perubahan dunia, dan sedang mendekati tahap selanjutnya. Jika Ye Xuan adalah sarana untuk melakukannya, tidak ada rasa takut akan hal itu. Membunuhnya hanyalah masalah sepele. Dia telah mengembangkan kekuatannya melampaui ranah Ye Xuan dan bahkan lebih banyak lawan. Dia telah menghabiskan banyak waktu dalam pertempuran frontal. Tetapi sekarang dia dalam bentuk konjak berkepala 3 dan berlengan 6, dan terlalu banyak sarana tidak dapat digunakan. Bahkan jika itu tidak lagi disembunyikan, itu akan menunjukkan kekuatan pertempuran tingkat lanjut, tetapi itu hanya langkah pertama. Dalam menghadapi singa yang mengerikan ini dengan bentuk 100.000 kaki, dia tidak bisa menghadapinya dengan keras, jika tidak, dia akan terluka parah, dan konsekuensinya adalah hemoptisis. Oleh karena itu, dalam menghadapi singa Wanjin, ruang kosong ini telah melangkah keluar dari gemuruh suara anggota tubuh, satu-satunya pilihan Ye Xuan adalah menghindari tepinya, melawan. Panggil, ketika suara udara pecah, Ye Xuan meluncurkan teleportasi virtual untuk pertama kalinya, dan bentuk tubuhnya menghilang. Hampir pada saat yang sama, seringai klakson berbunyi, setelah gerakan ini, Jin Zanpeng segera menendangnya keluar. Di kejauhan, elang emas racun berdarah dari kebangsaan Jinying, patriot surgawi Jin Zanpeng, mengaktifkan mata elang Yin dan Yin berdarah untuk pertama kalinya. Mata elang besar itu melintas melalui 2 tenda emas suci dan beralih ke kekosongan di sekitarnya, berdiri. Pada saat ini, Ye Xuan berada di kehampaan di sisi kanan puluhan ribu mil. Pada saat yang sama ketika dia berteleportasi, dia telah mengaktifkan osilasi sempurna dari teknik rahasia kekuatan spiritual, dan bentuk tubuh dan mesin udara sepenuhnya tersembunyi. Dalam gelombang itu, avatar elektronik yang baru saja dihormati tidak dikorbankan olehnya belum lama ini. Dia juga tetap dalam keadaan tersembunyi, dan dia tidak kembali ke kepala dan tersapu ke kejauhan. Avatar elektronik ini adalah perwujudan kesadaran elektronik Ye Xuan, yang terbentuk dalam tubuh seorang kaisar. Avatar ini terbentuk setelah pemurnian dan pemurnian. Avatar ini hanya sekte ke-13 dari dunia ke-13, tetapi saat ini, di Ye Xuan belum lama ini, setelah penahbisan dewa, perbaikan tubuh elektronik ini telah mencapai tingkat pertama alam semesta. Meskipun masih ada celah tertentu antara keagungan tingkat 9 dari konjak berlengan 8 dan berlengan 6 dalam keadaan sejati Ye Xuan, masih ada celah tertentu, tetapi bagaimanapun juga, avatar ini berada di alam besar yang sama. Ditambah dengan fakta bahwa avatar elektronik ini telah mengubah penampilannya saat ini, avatar ini juga merupakan lengan berkepala 3 dan berlengan 6. Meskipun avatar ini bukan konjak, avatar ini hanya penampakan ilusi, tetapi tidak menjadi masalah untuk berbohong kepada Jin Zanpeng dalam waktu singkat. Pada saat ini, tubuh elektronik konjak berkepala 3 dan berlengan 6 yang sebenarnya telah berubah. Setelah berbalik, ia menukik ke depan menuju kehampaan, yang merupakan area tempat fajar Jin Zanpeng akan segera tiba. Dewa Ye Xuan, tetapi tiba-tiba pensiun,
khususnya untuk mengambil sudut buta dari pandangan Jin Zanpeng, dan dengan cepat mendekati sudut raungan yang menggeram. Aku menemukannya, tepat di kehampaan di depan kanan ribuan mil, sedang melarikan diri. Segera, Jin Zanpeng berteriak dengan bisikan yang menyenangkan, dia pasti takut. Perubahan keempat singa gila Wan Jin benar-benar menakjubkan. Kalajengking monyet tidak hanya menyembunyikan sosoknya, tetapi bahkan perbaikannya pun tersembunyi. Langkah pertama alam semesta, ini adalah ketakutan mendalam yang ditemukan, dan aku ingin melihat ritmenya. Raungan, hei, kata-kata Jin Zanpeng jatuh, dan singa-singa dengan ukuran 100.000 kaki segera berteriak dan mengejar ke arah itu. Qiankun Daozi lainnya juga seperti ini. Sosok itu tersebar di sekitar dan terbuka ke kehampaan di arah itu. Ini adalah irama ingin menutup gawang dan mencegahnya lolos. Boom, hei, hampir pada saat berikutnya, suara dengungan besar datang dari tepi kiri, diikuti oleh teriakan menjerit yang ekstrim, yang mengejutkan. Semua orang melihatnya dan melihat ke bawah tanpa sadar. Itu hanya kebetulan melihat langit kosong ribuan mil jauhnya di sisi kiri. Sosok 3 kepala dan 6 lengan muncul. Di tangan kanan daging dan darah, kepala besar setinggi 100 kaki disekrup. Tongkat hitam terangkat dari belakang kepala bertanduk. Mencicit besar yang kanan adalah gerakan tongkat hitam besar di bagian belakang tanduk. Adapun teriakan dan jeritan, itu diambil dari mulut burung hantu bertanduk. Getah turun, 2 tanduk besar di atas kepalanya berada di tengah, dan tonjolan mencurigakan terlihat oleh mata telanjang. Sekejap mata telah seperti tas gunung, dan rata dengan tanduk besar di sisi kiri dan kanan. Awalnya 2 sudut pertama tanduk, berkedip di tengah kepala-kepala tanduk besar kantong daging ketiga, itu sama manusiawi seperti namanya, tanduk kepala. Dengan tongkat yang begitu berat, sudut itu tertegun dan pingsan di tempat. Dia juga tidak beruntung, dan dia telah menarik perhatian oleh Ye Xuan. Bentuk tubuh elektronik Ye Xuan terekspos, yang membuat semua orang menyebar. Ketika Anda ingin memperluas paket, sudutnya tepat di alun-alun. Tepi kiri tangan kiri sangat bagus. Dalam keadaan ini, Ye Xuan secara alami tidak bisa bersikap sopan lagi, dan dia tidak bisa kehilangannya. Ketika dia tidak datang, dia menyelinap di belakangnya untuk pertama kalinya. Dia turun dengan tongkat besar dan memecahkan lawan dalam sekejap. Panggil, selama gelombang, tongkat dewa dan tanduk yang telah lewat dari masa lalu menghilang pada saat yang sama, dan Ye Xuan termasuk dalam ruang internal Shen Nong Ding di dalam tubuh. Dan bentuk tubuhnya sekali lagi tersembunyi pada saat ini, dan saat pertama teleportasi udara virtual, bahkan jika Jin Zanpeng mengaktifkan tatapan mata Lang Yin dan Yang, sama sekali tidak mungkin untuk melihat jalannya. Pada saat berikutnya, raungan menderu terdengar lagi dan lagi. Apa yang terjadi? Bagaimana monyet kecil ini bisa muncul di tepi tangan kiri? Bukankah ribuan mil di depan kanan? Jin Zanpeng, jelaskan dengan baik, jangan beritahu dewa, kamu tiba-tiba menjilati mata anjing itu. Oh, gila sekali, aku melihat tanduk itu tertegun oleh tongkat, dan kemudian diseret di depan umum. Apa ini? Apakah aku seperti tidak punya apa-apa? Mata elang yin dan yang elang emas seperti ini. Menurutku, mata elang yin dan yang macam apa yang hanya mata elang berkilau. Musuh di tepi kalajengking kiri sebenarnya terlihat sebagai bagian depan kanan puluhan juta mil jauhnya. Ini bukan glaukoma. Apa itu? Jin Zanpeng, apa yang masih kau buat? Jangan lupa bahwa kau masih berutang penjelasan padaku, kalau tidak akan sulit untuk mengelak kecurigaanmu terhadap musuh, yang jelas-jelas sengaja menyesatkan, ini tidak ilmiah. Menghadapi pencarian dan skeptisisme dari 5 singa, Jin Zanpeng tergagap, seluruh orang itu tidak baik, dan otaknya kacau. Ketika sisi kiri tepian itu berasal dari derit besar dan kesedihan yang dahsyat, dia juga tanpa sadar menoleh dan melirik ke sana. Dia melihat konjak Taiko berkepala 3 dan berlengan 6, memutar kepala hitam raksasa dengan 100 kaki, setrum sudut-sudutnya, lalu seret mereka pergi. Kemudian, bentuk konjak Taiko menghilang lagi. Ketika dia membanting kepalanya dan melihat kembali ke kanan depan bagian depan, yang telah dia tatap, dia masih bisa menangkap sekelompok cahaya energi berlengan 3 dan berlengan 6 yang kabur, masih di arah itu. Pergi dengan cepat. Meskipun insiden sudut kiri, Lion Wanjin dan yang lainnya yang telah mengejar ke arah itu telah berhenti, tetapi kelompok cahaya energi yang kabur masih bergegas maju. Apakah kalajengking monyet kecil itu tiba-tiba berteleportasi kembali, tepat di belakang burung hantu bertanduk, setelah pingsan sebentar,
lalu segera berteleportasi lagi, muncul kembali di kehampaan di depan kanan, terus melarikan diri. Spekulasi di benak terlintas, Jin Zanpeng segera mengatakannya, ini adalah satu-satunya penjelasan yang mungkin, karena di kehampaan di depan kanan, kelompok itu samar-samar dapat melihat sinar energi dari 3 kepala dan 6 lengan, memang diam. Dia bahkan berteriak tanpa henti, sialan, kalajengking monyet kecil itu sangat beruntung, hanya bergerak sebentar kembali ke karabin, benar-benar muncul di belakang tanduk, dia terkena keberuntungan besar, Anda yakinlah, ini kembali padaku, menatapnya, begitu sosok itu menghilang, aku segera memperingatkan bahwa tidak akan pernah ada hal serupa. Meskipun penjelasan ini agak dibuat-buat, itu tidak mengesampingkan kemungkinan mengenai Universiade. Meskipun Lion Wanjin dan yang lainnya tidak mau, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak hanya diam-diam menggigit gigi mereka dan menerima pernyataan ini. Bagaimanapun, Jin Zanpeng tidak perlu berbohong kepada mereka sama sekali. Zona penyangga pusat luar, penguasa bintang elang emas dan pemilik domain menyalahkan semuanya menatapnya. Jika dia berani berkolusi dengan Konjak Taiko, akhirnya akan sangat menyedihkan dan ingin mati. Sulit, raung, aku tidak bisa mengurus sebanyak ini, segera kelilingi, bongkar, dan tekan monyet kecil ini. Hei, Lion Wanjin meraung dan melihat ke atas. Yang pertama bergegas ke masa lalu. Semut Jiuning dan Meng Masan, Mei Jiaoniang, Ling Puzi dan 4 Qian Kun Daozi lainnya dibagi menjadi 2, membentuk 2 belenggu. Jin Zanpeng, yang bertubuh penuh, mengikuti singa Wanjin. Dari waktu ke waktu, elang besar itu menghancurkan 2 tenda emas samar, mengunci kelompok-kelompok cahaya energi kabur di depan ribuan mil jauhnya. Kali ini, dia bahkan tidak repot-repot menggelengkan matanya. Dia ingin menatap konjak kecil itu. Begitu sosoknya menghilang dari pandangan, dia segera membunyikan peringatan. Pada saat yang sama, Yesuan, yang berteleportasi ke arah lain, selalu memperhatikan arah proyeksi garis pandang Jin Zanpeng, dan selalu mempertahankan posisinya di sudut mati garis pandang, dan dengan cepat mendekatinya lagi. Setelah beberapa saat, saya menyentuh bagian belakang Gunung Mammoth. Tanpa berkata apa-apa, tongkat dewa langsung dikorbankan, dan sebuah tongkat menghantam bagian belakang kepalanya. Boom! Hei! Hampir pada saat berikutnya, suara dengungan besar datang lagi dari tepi Zuoki, diikuti oleh jeritan teriakan yang ekstrim, yang mengejutkan. Adegan ini baru saja terjadi di masa lalu, dan sekarang muncul kembali, membuat semua orang berjongkok dan tanpa sadar berbalik. Baru saja melihat sisi kiri langit yang sia-sia ribuan mil jauhnya, sosok 3 kepala dan 6 lengan muncul, tangan kanan dari tubuh daging dan darah, memutar tongkat hitam raksasa setinggi 100 kaki, hanya dari belakang kuda angkat dan gerakan. Derit besar yang kanan masih merupakan gerakan tongkat hitam besar ini di kepala Gunung Mammoth, dan yang terakhir masih pingsan di tempat dengan mata putih. Kemudian, oleh konjak kecil Taiko berkepala 3 dan berlengan 6, tangan dan tongkat hitam bertangan besar diseret oleh tangan kanan, mereka semua masuk ke dalam tubuh dan menghilang. Raungan, Jin Zanpeng, apakah kamu punya sesuatu untuk dijelaskan? Terlalu banyak, apa yang kupikirkan sebagai sesuatu? Berapa kali kamu menggunakan ritme trik yang sama? Bunuh dia, orang ini dan kalajengking monyet kecil adalah kelompok. Betapa penuh kebencian, untuk sesaat peduli, secara keliru percaya pada pengkhianat, biarkan aku kehilangan 2 dari Qian Kun Daozi, kekuatan pertempuran hancur sepertiga. Kau harus membunuhnya, singkatnya, tidak bisa mempercayainya lagi. Raungan yang menggetarkan bumi terdengar sesaat, dan kali ini, 4 Taois Qian Kun yang tersisa berhenti lagi di jejak langit di depan kanan depan. Mereka telah memastikan bahwa tidak ada seorang pun di rambut monyet itu. Jelas bahwa Jin Zanpeng menyesatkan dan mengalihkan pandangan mereka sehingga konjak kecil Taiko dapat mengetuk getahnya. Kalajengking monyet selalu berada di belakangnya. Ini, apa yang akan membengkak? Itu tidak ilmiah. Pada saat ini, Jin Zanpeng hampir bodoh. Menghadapi kemarahan dan raungan Raja Singa, dia terkejut, tetapi matanya selalu menatap ke kanan depan. Kali ini, bahkan jika dia pergi lagi, dia akan datang lagi. Jeritan dan jeritan besar di hatinya menjerit, tetapi penglihatan Jin Zanpeng tidak pulih. Sampai sekarang, sosok kabur dari 3 kepala dan 6 lengan di kekosongan di kanan depan jutaan mil, masih terkunci erat olehnya, bahkan jika itu belum menghilang sejenak. Ini juga menghilangkan kemungkinan teleportasi kembali ke tangan hitam untuk mengetuk sap. Namun,
Kuda yang ganas itu menghilang dan menghilang. Suara mengerikan dari jeritan keras dan ganas itu tidak seperti palsu. Tidak perlu membuat lelucon seperti itu. Dengan keraguan seperti itu, Jin Zanpeng akhirnya secara tidak sadar menoleh. Kali ini, dia mulai memindai kekosongan. Ke segala arah di belakangnya, dengan darah dan kekuatan suci mata elang yin dan yang. Segera, ada sosok samar di belakang kiri, dan itu juga 3 kepala dan 6 lengan. Jin Zanpeng terkejut dan dengan kasar berbalik, melihat ke kanan depan. Sosok kabur dari 3 kepala dan 6 lengan yang sama segera muncul di garis pandang. Pada saat ini, dia mengerti semuanya. Ketika mereka menggandakan diri, mereka segera berteriak 2 kepala. Nima sebenarnya memiliki 2 kepala. Kita semua ditipu. Mereka bermain nakal. Dengan trik ini, konjak kecil Taiko menarik perhatianku. Garis pandang membingungkan audiovisual, sementara yang lain mengetuk getah di belakang. Petik 2. Itu terlalu tak tahu malu. Itu slapstick. Mereka kehilangan perjudian mereka. Ini adalah perilaku curang buah merah. Setelah mendengar ini, keempat orang singa Wanjin sekali lagi melihat warna mencurigakan yang tebal di wajah mereka. Sampai sekarang, mereka tidak berani sepenuhnya percaya pada kata-kata Jin Zanpeng. Apakah itu akan kembali sekarang? Itu bodoh dengan babi. Hei, kamu bodoh seperti babi. Itu penghinaan terhadap babi. Pada saat inilah Dewa Yesuan muncul di tubuhnya, dan avatar elektronik di bagian depan kanan langit juga sama, dan penampakan ilusi dari 3 kepala dan 6 lengan dihilangkan pada saat pertama. Segera setelah itu, Yesuan terus berbicara dan mencibir, adapun 2 konjak, jangan tuangkan air kotor, tidak bisakah kamu memiliki avatar? Hahaha, jika kamu bodoh, jangan gunakan 2 kata konjak untuk menuangkan air kotor. Tidak bisakah kamu memiliki avatar? Hahaha, sambil mendongak dan tertawa, bentuk tubuh Yesuan langsung terbentang di kehampaan, meskipun tidak bisa setepat kekuatan besar tikus angkasa, tetapi itu dapat menjamin arah umum. Pada saat berikutnya, sosoknya muncul di kehampaan di bagian kanan depan, hanya sejuta mil jauhnya dari tubuh elektronik. Ketika Yesuan pergi ke tubuh elektronik, yang terakhir segera berbalik dan menyapa Yesuan. Setelah beberapa saat, dia sudah bertemu. Kemudian, di bawah gelombang Yesuan, avatar elektronik dibawa ke dalam tubuh olehnya. Bagaimanapun, hanya kultivasi tingkat pertama Zhou Guang yang menjadi kekuatannya. Dalam menghadapi kelompok etnis ini, itu masih cukup berbahaya. Yesuan menyempurnakan avatar elektronik ini. Tidak mengandalkannya untuk bertarung, ada kegunaan hebat lainnya di masa depan. Misalnya, baru saja, itu telah berhasil membingungkan audiovisual musuh, yang dapat digambarkan sebagai prajurit yang aneh, dan tidak boleh hilang. Demi keamanan, dia akan menyingkirkan tubuh elektronik itu untuk pertama kalinya, sampai tubuh itu diperoleh ke dunia abadi. Yesuan benar-benar yakin. Pada titik ini, semuanya ada di udara, dan semua orang tiba-tiba menyadari. Taiko konjak kecil, sebenarnya ada avatar, meskipun hanya tingkat pertama dari dinasti Zhou untuk memperbaiki kekuatan, tetapi di bagian bakat yang sesuai, itu telah memainkan efek ajaib, sehingga 2 pangeran tingkat Tao ada dan karenanya diadu, sebuah tas besar membengkak di bagian belakang kepala, dan getahnya diketuk, lalu diseret. Ini benar-benar terlalu marah, di luar zona penyangga domain pusat, segera terdengar raungan banteng dan tiran raksasa. Raungan, itu terlalu kejam, terlalu tak tahu malu. Aku menggunakan avatar untuk menuntun mata junior Golden Eagles, tetapi dewa itu bersembunyi di sudut penglihatan, dan mengetuk getah di belakang. Desahan strategi yang begitu sederhana, ia berhasil dengan sukses berturut-turut. 2 Qian Kun Daozi begitu rusak, ia tidak bisa berkata apa-apa. Engah, engah. Kemudian, ketika ada 2 suara dengungan yang tumpul, banteng-banteng dari banteng-banteng dan raksasa-raksasa itu kemungkinan besar akan marah, dan darah ada di tempat. Pada saat yang sama, tepi inti akar-akar jahat berada di kehampaan medan perang. Yesuan mengangkat jarinya ke singa yang mengaum Wan Jin, Mei Jiaoniang, roh, dan semut 9 meditasi, mencibir dan memperingatkan, kalian berempat jangan khawatir, cuci lehermu dan tunggu, Benediktus akan menjadi aku akan membersihkan kalian semua di satu tempat. Pada akhirnya, dia menoleh ke Jin Zanpeng yang terburu nafsu, masih mencibir, avatar itu telah terungkap, dan Benedik tidak akan mengorbankannya lagi. Bagaimanapun, itu lebih lemah, dan tidak cocok untuk berpartisipasi dalam perang tingkat ini, tetapi trikmu masih tidak berlaku untuk ini.
Aku akan memperingatkanmu sekali, dan sekarang aku harus pergi sampai akhir. Yang terbaik adalah segera keluar dari medan perang hampa ini. Jika tidak, kamu akan mati dengan sangat buruk. Poin ini, Benedict pada dasarnya dapat meyakinkanmu, kamu seni bela diri yang disebut Golden Eagles sebenarnya adalah sampah di depan Benedict. Setelah itu, Yesuan sekali lagi mengaktifkan teknik rahasia kekuatan roh untuk mengejutkan dengan sempurna, dan sosok itu berada di depan semua orang, benar-benar menghilang. Tidak ada yang tahu apakah dia meluncurkan teleportasi hampa, meninggalkan posisi hampa, atau hanya mengaktifkan kembali rahasia tersembunyi yang dia kuasai, hanya untuk menyembunyikan bentuk tubuh dan udaranya. Lion Wanjin, Mei Jiaoniang, Lin Ji, dan Jiuning meskipun mereka telah membaca masa lalu untuk Jin Zanpeng. Mereka telah salah paham terhadap Jin Zanpeng, tetapi sekarang mereka telah mempercayainya lagi. Setidaknya ada Taiko di bagian depan kanan. Avatar Konjak, operasi mata elang Yin dan yang dari Golden Eagle, masih layak untuk diandalkan. Saat ini, Dewa Konjak kecil Taiko menghilang lagi. Jika Anda ingin menjemputnya, keempat orang itu masih dapat mengandalkan Jin Zanpeng. Engah, pada saat yang sama ketika keempat orang itu berbalik, Jin Zanpeng membuka mulutnya dengan panah darah. Karena niat sesaatnya, kekuatan mata elang Yin dan yang selalu terkunci dengan bodoh pada target palsu, yang akhirnya mengarah kedua kubu dari kubu mereka sendiri. Deformasi, ini adalah kasus Jin Zanpeng, yang sudah menyedihkan, tetapi pada saat ini, Konjak Taiko telah menjadi murah dan dijual, dan benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu di depan umum, mengatakan bahwa apa yang disebut seni bela diri Golden Eagle sebenarnya benar di depannya. Itu hanya omong kosong. Ini benar-benar tak tertahankan, terlalu sombong. Hei, kalajengking monyet kecil, kau terlalu banyak menipu. Di bawah kesedihan dan kemarahan hati, Jin Zanpeng menjerit, dan kemudian posisi kepala tubuh raksasa itu tiba-tiba menembakkan dua sinar emas, yang jelas terlalu flamboyan dibandingkan dengan penampilan samar dan kabur sebelumnya. Ini jelas karena Jin Zanpeng benar-benar kesal dan pergi dengan kasar. Bahkan dengan operasi mata elang Yin dan yang saat ini, itu juga merupakan peningkatan yang luar biasa. Kebenaran itu benar, saat Jin Zanpeng memutar kepala burung itu, dua sinar emas yang telah ditembakkan dari mata elang raksasa itu tersapu di udara di sekitar langit, hanya setelah beberapa napas, hanya beberapa mil jauhnya dari depan kiri. Dalam kehampaan, sebuah sosok berkepala 3 dan berlengan 6 muncul. Sebelumnya, Jin Zanpeng mengintip sosok Yesuan dengan darah mata elang Yin dan Yang, tetapi dia hanya bisa melihatnya secara langsung, tetapi yang lain sama sekali tidak bisa melihatnya, termasuk yang sama ketika Jin Xiao menggunakan kekuatan magis ini. Tetapi saat ini, karena kinerja luar biasa dari amarah Jin Zanpeng, dua tembakan silau emas di tengah pasukan itu jelas lebih ganas, yang mengarah ke fisik yang terakhir dengan kolom cahaya suci elang Yin dan Yang. Itu langsung terbebas dari keadaan tersembunyi dari kejutan sempurna. Sosok itu sepenuhnya terungkap, tidak hanya Jin Zanpeng, tetapi bahkan semua orang lainnya, semuanya melihat potongan yang nyata. Lion Wanjin dan Mei Jiaoniang, Ling Puzi, dan An Jiuming semuanya sangat gembira dan memuji. Taois emas, luar biasa. Ya, itu dia, begitu kamu menunjukkan rahasia tersembunyi ini, kamu akan segera mengeluarkannya. Kali ini kalajengking monyet kecil tidak dapat melarikan diri dari langit dan ditakdirkan untuk ditekan. Apa yang kamu tunggu? Bersama-sama, bunuh dia. Hei, setelah singa Wanjin selesai, dia akhirnya berteriak, dan kekosongan dari kekosongan itu menggigil. Sosok mengerikan setinggi 100.000 kaki itu dicabut ke depan. Itu juga pada saat ini, desahan-desahan, datang dari depan langit, sudah kubilang sebelumnya, yang terbaik adalah tidak melemparkan omong kosong semacam ini, kalau tidak kamu akan mati dengan sangat buruk. Petik 2. Sayangnya, kamu tidak mendengarkannya. Jika demikian, maka jangan pergi. Kamu ditakdirkan untuk jatuh di sini hari ini. Panggil. Suara itu terdegradasi, dan Jin Mang yang ganas, yang tidak dapat dilihat secara langsung, tiba-tiba muncul dari alis tubuh Konjak Taiko. Ada mata vertikal dalam keanehan, dan itu hanya satu, tetapi terbelah menjadi dua di tengah penembakan. Itu kebetulan mewakili dua kekuatan penglihatan elang Yin dan Yang Jin Yinpeng. Jin Mang, apa, mataku? Hei, detik berikutnya, terdengar teriakan yang amat keras, mata Jin Zanpeng langsung meledak jika berbicara tentang operasi kalajengking, mata elang Yin dan Yang dari Golden Eagle memang luar biasa. Bagaimanapun,
ia memiliki efek tertentu pada voyeurisme, yang sangat jarang terjadi. Namun, jika Anda membandingkannya dengan pesona Ye Xuan, itu jauh lebih buruk. Pesona adalah teknik kokoh paling top of the line. Ye Xuan baru saja menempatkan kalajengking ini ke tahap menengah. Wei Neng telah mencapai sekilas sumber, dan begitu ia maju ke tingkat yang lebih kuat, kekuatannya pasti lebih mengerikan. Sebut saja kalajengking yang kuat, itu tidak berlebihan. Faktanya, meskipun itu hanya sekilas sumber dari tahap menengah saat ini, itu melampaui tingkat mata elang yin dan yang. Sekilas ilusi, dan sekilas sumber, keduanya hanya dipahami secara harfiah, dapat dilihat. Ye Xuan sebelumnya telah memperingatkan Jin Zanpeng karena ia tidak ingin terekspos. Setidaknya ia tidak ingin mengekspos ketangguhan ini terlalu dini. Bagaimanapun, kekacauan sumber jahat ini hanya melemparkan pada generasi muda. Tetapi tindak lanjutnya pasti akan ditingkatkan, dan semua gek lama akan keluar satu demi satu. Masalahnya belum selesai, atau bahkan baru saja membuka tirai. Pada saat ini, perlu untuk mempertahankan beberapa cara sebanyak mungkin. Sangat disayangkan bahwa Jin Zanpeng tidak mendengarkan bujukan, dan dia bersedia mati. Jadi Ye Xuan tidak punya pilihan. Mata elang yinying dari Golden Eagle jauh lebih tidak mempesona, tetapi orang-orang setidaknya memiliki efek menghancurkan bubuk. Dalam keadaan ini, Ye Xuan tidak dapat dengan mudah mendekati Jin Zanpeng, dan jika dia bergegas langsung untuk membunuh dan mencekik, dia tidak dapat melakukan lonjakan instan. Begitu waktu berlalu sejenak, singa dan jutaan singa datang. Akan datang, dan bergabung dengannya untuk membuat Ye Xuan dalam bahaya. Dalam keputusasaan, dia hanya dapat mengungkap pesona terlebih dahulu, dan memecahkan Jin Zanpeng dengan seni bela diri tertinggi ini. Hasil akhirnya tidak mengecewakan Ye Xuan. Konfrontasi antara dua seni bela diri berakhir dengan kemenangan yang mempesona. Konjak berkepala 3, berlengan 6 adalah alis daging dan darah bermata asli, dan setelah menembakkan mang emas yang ganas dan ganas. Pertama kali telah disembunyikan. Jangan sampai kekuatan magis ini terungkap terlalu lama, mengekspos lebih banyak. Pada saat ini, keempat singa dan kekuatan yang kuat di zona penyangga pusat dunia luar dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dalam kelompok etnis, setelah melihat mata Jin Zanpeng meledak, semuanya tiba-tiba tercengang, dan kemudian mereka tiba-tiba berseru. Apa, Tong, monyet kecil Zai Zi sebenarnya akan Tong, dan itu masih sangat mengerikan, hanya mang emas, dan masih terbelah menjadi dua setelah penembakan. Sebenarnya di sepasang mata elang yin dan yang Jin Zanpeng setelah sinar ganda cahaya, langsung meledakkan matanya. Apa artinya ini? Ini bukan tingkat kekuatan yang sama. Apakah darah konjak Taiko begitu mengerikan? Hanya seni bela diri yang benar-benar dan menyeluruh menghancurkan elang emas. Melihat mata, sebenarnya itu adalah mata vertikal. Apa kejeniusan konjak kuno? Anda dapat memiliki teknik mengerikan seperti ini, dan diduga bahwa mata legendaris bersinar. Petik 2. Sial, pertempuran ini baru saja dimulai. 6 jalan Qian Kun telah kehilangan sepertiga dari mereka. Saat ini, bahkan mata elang yin dan yang memecahkan konjak kecil Taiko telah hilang, dan mereka ditahan oleh pihak lain. Pertempuran ini berbahaya. Perubahan mendadak ini benar-benar tidak terduga. Mata elang yin dan yang dari keluarga elang emas juga merupakan salah satu seni bela diri yang paling terkenal. Aku tidak menyangka emas ganas yang ditembakkan di mata vertikal iblis kecil Taiko. Mang, tidak hanya hilang, tetapi bahkan matanya langsung meledak. Ini sungguh luar biasa. Faktanya, bukan hanya mereka, bahkan binatang buas asli seperti landak Taiko dan kura-kura Taiko, yang mengamati dengan saksama perkembangan pedalaman inti, terkejut saat ini. Monster tua yang dibudidayakan di dua alam domain saling bertukar pandang, berbisik satu sama lain, dan samar-samar mengungkapkan kecurigaan samar. Hei, trik ini, apakah ada hal seperti itu di konjak kuno? Bagaimana kamu tidak tahu sebelumnya? Si kecil, semakin misterius, kura-kura tua aku punya semacam perasaan yang tidak bisa melihatnya. Pada saat yang sama, medan perang tepi pedalaman inti di langit. Raungan. Bagaimana dengan memiliki seni bela diri yang kuat? Kalajengking monyet kecil, di mata dewa, kamu masih sedikit pemalu. Jika kamu berani menghadapi pertempuran, dewa harus menekanmu di tempat. Ayolah, kamu tidak punya tongkat dewa. Kamu tidak mengetuk getahnya. Dewa sekarang berada di ketinggian 100.000 kaki. Aku harus melihatnya. Tongkat dewamu, kekuatan geometri, dapat mengguncang dewa setinggi 10.000 kaki.
Darah itu benar, raungan. Selain keterkejutan, singa dan singa dari singa perang, singa-singa itu, menjerit dan menjerit seperti tubuh horor seperti bintang kecil, dan langsung bergegas pergi, mengeluarkan gemuruh-gemuruh-gemuruh, langsung ke milenium, luar. 3 Zun Kun Daozi Ling Puzi lainnya, Mei Jiaoniang dan An Jiuning juga diserang dari 3 arah yang berbeda dan diarahkan ke arah Ye Xuan. Panggil. Pada saat yang sama, sosok konjak kecil Taiko menghilang, dan suara hampa yang lemah keluar di tempat yang sama. Dengan keempat orang singa Wanjin yang berkumpul, dia telah meluncurkan teleportasi virtual untuk pertama kalinya dan langsung pergi. Meskipun tidak dapat ditandingi seperti kalajengking tikus angkasa, ia diposisikan dengan tepat dalam keadaan terburu-buru untuk membuat teleportasi virtual, tetapi orientasi umumnya masih tidak ada masalah. Pada saat berikutnya, sosoknya muncul di kehampaan di kejauhan Jin Zanpeng, yang berjarak ratusan ribu mil, dan muncul dalam keadaan getaran sempurna dari aktivasi kekuatan spiritual. Sosok itu tidak terekspos sama sekali. Kemudian, Ye Xuan mendesak kekuatan tubuh, meluncurkan kecepatan tertinggi, dan pergi ke Jin Zanpeng, yang melarikan diri ke garis pemisah depan. Yang terakhir hanyalah kultivasi dari dinasti ke-14, dan Ye Xuan sekarang berada dalam kondisi konjak berkepala 3, berlengan 6, dan telah memiliki kekuatan tingkat pertama Qiankun, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada Jin Zanpeng. Selain itu, ia mencegat dan mengejar duri miring. Alam semesta ratusan ribu mil hanya sedikit menarik, dan ia telah tertinggal. Hei, suara tajam dari udara yang pecah terdengar. Saat ini, bentuk konjak kecil Taiko muncul, dan tangan kanan tubuh daging dan darah berbalik, dan bentuk bila darah iblis dikorbankan, dan ukuran 100 kaki diarahkan ke Jin Zanpeng. Lehernya menghancurkan masa lalu. Engah, hei, suara teredam keluar, disertai dengan teriakan menjerit, dan setengah suara itu tiba-tiba berhenti. Kepala besar Jin Zanpeng jatuh langsung, dan darahnya ditaburkan di langit, dan jatuh. Melihat burung bermata besar ini, 4 berikutnya adalah kamu. Jangan khawatir, jangan berpikir untuk melarikan diri. Benedik telah mengatakan bahwa di medan perang hampa ini, tidak ada yang bisa datang dan pergi. Selama gelombang, kepala Jin Zanpeng dan tubuh yang tersisa dikumpulkan ke dalam ruang dalam Senong Ding di dunia abadi. Taiko Little Konjak mengangkat tangannya dan menunjuk singa dan gadis-gadis cantik di kejauhan. Sosok itu dengan cepat menghilang. Saat ini, sumber dari domain jahat di luar medan perang virtual, zona mati dengan terdegradasinya Jin Zanpeng, zona penyangga sumber kejahatan utama di luar sudah mati. Semua orang telah melebarkan mata mereka, dan tirai cahaya perak ini, yang muncul di kehampaan di depan langit karena kekuatan bola kristal, sangat terkejut sehingga seperti lamban. Karena gelombang kedua tim telah memasuki bagian depan pedalaman, itu hanya waktu makan terakhir, tetapi 7 orang yang telah menghadapi pertempuran telah menjadi 2 dan 1. Hari ini, hanya ada 4 Taoist Qiankun. Meskipun dibandingkan dengan gelombang pertama tim sebelumnya, hanya jajaran 3 Daozi Qiankun, 4 Taoist Qiankun yang tersisa, kekuatan tempur keseluruhan masih lebih dari sebelumnya, tetapi elang emas dikirim keluar, khususnya bertanggung jawab untuk mencari jejak konjak kecil Taiko, kapan saja posisi Jin Zanpeng telah jatuh. Akibatnya, rahasia tersembunyi misterius dari konjak kecil Taiko tidak akan lagi terkendali, dan situasinya akan menjadi optimis. Dapat dikatakan bahwa prospek perang ini sangat abu-abu. Setelah hening sejenak, diskusi yang riuh terdengar dalam sekejap, selama waktu itu raungan dan jeritan datang dari waktu ke waktu, terutama anggota keluarga Golden Eagle tingkat tinggi, menyaksikan Jin Zanpeng terdegradasi, marah dan bingung, sekarang semua gas untuk muntah darah. Meskipun Jin Zanpeng bukan Qiankun Tao dari keluarga Golden Eagle, tetapi bagaimanapun juga, ada juga kultivasi dinasti ke-14, yang sangat langka. Dia hampir dibudidayakan sebagai cadangan oleh Golden Eagles. Bagaimanapun, bahkan generasi muda Golden Eagles yang mengendalikan klan-klan, yaitu para patriark minoritas klan, tidak datang ke alam semesta. Ini menunjukkan nilai dan pentingnya Jin Zanpeng di mata keluarga tingkat tinggi. Faktanya, setiap kelompok etnis, selain Qiankun Daozi yang terlatih dengan baik, akan memiliki beberapa cadangan. Mereka juga dibudidayakan sejak kecil. Meskipun sumber daya kultivasi jauh lebih sedikit daripada Tao-Tao, mereka hanya yang kedua setelah hanya kemudian. Keturunan dari klan seperti itu terdegradasi. Bagi kelompok etnis manapun, meskipun mereka tidak tahan, setidaknya itu bisa menjadi pukulan berat.
Mengingat bahwa Taois Jin Xiao Xiao masih berada di tangan pihak lain, dia belum mengembalikannya. Jika Konjak, Taiko yang tak tahu malu itu terprovokasi saat ini, dan akhirnya menyesal tidak melepaskannya, maka itu benar-benar merepotkan. Jika tidak, penguasa domain keluarga Golden Eagle, hampir ingin segera bergegas ke depan medan perang hampa, marah dan membunuh orang untuk melampiaskan amarah mereka. Di zona penyangga luar area pusat, pasukan kuat yang tak terhitung jumlahnya dari pasukan utama berseru suara pembunuhan, sementara medan perang di tepi pedalaman berada di udara, dan pertempuran memiliki perubahan baru. Panggil, panggil, banyak suara tajam dari udara yang pecah terdengar. Di antara 4 pendeta Tao yang masih hidup, roh Tao dari pohon alam semesta kedua tiba-tiba melonjak. Itu seperti monster pohon raksasa di pohon raksasa. Tiba-tiba memacu banyak akar tebal seperti tentakel. Seperti jaringan, dengan posisi dewa sebagai titik pusat, ia dengan cepat menyimpang ke arah daerah sekitarnya, dan sepotong besar kekosongan ditutupi dalam 1000 mil. Ini adalah darah keluargaku, dewa tanaman merambat. Pada saat berikutnya, suara roh pohon dan kesedihan dari kesedihan sekte para penyanyi tidak diberitahu oleh dunia luar. Meskipun tanaman merambat ini hanya dapat mencakup 1 juta mil, tetapi dalam kekosongan yang ditutupi oleh tanaman merambat ini, selama ada perubahan, dewa dapat ditangkap dengan tajam pada saat pertama dan membentuk tingkat tertentu. Efek dari perangkap. Petik 2. 3 teman Tao, saya telah kalah dalam pertempuran ini, dan sekarang hanya ada 4 orang yang tersisa. Meskipun saya tidak takut pada kalajengking monyet kecil, okultasi rahasia pihak lain benar-benar sakit kepala. Ditambah lagi, submaksud ini berarti putus asa, melakukan segalanya tanpa itu, melakukan semua trik, menurut pendapatku, sekarang adalah saatnya untuk mengubah strategi, tidak bisa terburu-buru seperti sebelumnya, kelelahan, jadi terlalu pasif. Tidak ini berbeda dengan memberi pihak lain serangan diam-diam, kesempatan bagus untuk menerobos satu persatu. Petik 2. Ubah strategi, ubah serangan untuk mencegahnya, bagaimanapun, masih ada lebih dari 60 hari perjudian, aku dapat sepenuhnya mengecilkan lingkaran pertempuran, dan 3 teman Tao akan kembali ke jutaan kotak yang ditutupi oleh tanaman merambatku. Di dalam, masing-masing pihak berpegang teguh pada satu sisi. Dengan temperamen kalajengking monyet kecil, waktu pasti tidak dapat menahan diri. Pada saat itu, selama dia secara aktif menyerang dan memasuki kekosongan jutaan putaran tanaman merambat, dewa dapat melahirkan untuk pertama kalinya. Ketiga teman Tao mendengarkan saya pada saat itu, dan mereka melakukan pukulan penuh, dan peluang kejatuhan mereka setidaknya 50%, jauh lebih banyak daripada kekacauan saat ini. Wacana ini membuat Lion Wanjin dan Semut Jiuning dan Mei Jiaoniang 3 orang tenggelam dalam tenggelam, tetapi setelah istirahat sejenak, mereka sepenuhnya mengenalinya. Raungan, hei, kalajengking monyet kecil, jangan bicara omong kosong, miliki kemampuan untuk mengambil inisiatif menyerang, kakek singa akan membunuhmu pertama kali. Raungan dan siulan terdengar, kemudian, singa Wanjin rendah, tetapi seperti suara kalajengking, raksasa setinggi 100.000 kaki, seperti tubuh dewa besar seperti bintang kecil, perlahan mundur, sampai ini adalah tepi kekosongan yang ditutupi oleh tanaman merambat suci yang merupakan pusat pohon. Pada saat yang sama, semut berbentuk tubuh Jiuning dan Cai Xiao Daozi Mei Jiaoniang, tidak ragu untuk mundur, dan tetap berada di 2 arah lain dari tanaman merambat ini. 4 Qiankun Daozi, mereka telah menjadi kelompok dalam sekejap mata. Di tengah, itu adalah putra Tao Lingkun dari keluarga Suling. Darah unik, keluarga digunakan untuk menyegel kalajengking, dan sebagian besar kekosongan, yang berjarak 1 juta mil, disilangkan dengan ketebalan yang tak terhitung jumlahnya. Tanaman merambat hijau-hijau. 3 lainnya Kian Dao Dao Wan 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 Wan. Pandanglah dengan waspada. Ini jelas merupakan ritme perubahan serangan dan pertahanan. Akibatnya, rahasia tersembunyi misterius dari Taiko Little Konjak pada dasarnya telah kehilangan kegunaannya. Siapapun dapat melihatnya. Dalam bagian ini yang ditutupi oleh tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya mil di langit, kehadiran apapun segera setelah dekat, bahkan jika bentuk tubuh dan mesin udara tersembunyi dengan sempurna, akan ditemukan pada saat pertama. Melihat pemandangan ini, banyak kekuatan dari pasukan utama di area pusat yang menyangga medan perang. Setelah sekilas pandang, semuanya menghela nafas lega.
Karena ini, mereka tidak perlu khawatir tentang 4 Qian Kun Dao yang tersisa di langit di depan medan perang. Seperti tanduk sebelumnya dan Gunung Mammoth, mereka dihancurkan oleh konjak Taiko yang tak tahu malu. Bahkan mengetuk getahnya. Saat ini, situasi Raja Singa jelas-jelas sudah tenang, dan memutuskan untuk menunggu kelinci, yang lebih toleran daripada Taiko Little Konjak. Ini jelas untuk mundur ke depan, selama konjak kecil Taiko tidak dapat menahan diri untuk berubah, maka keempat singa Wanjin akan dapat memperoleh inisiatif seketika, antipasif, dan seketika bergandengan tangan untuk saling menyerang, pihak lawan akan menjadi sebuah jaringan.